1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hormat Bapak Septin Guntur MPD dan Dosen Mata Kuliah Bahasa Indonesia, sekaligus teman-teman yang semua saya bahagia. Sebelumnya, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyimak terkait tentang pidato yang ingin saya sampaikan pada kali ini. Pesan-pesan teman-teman semua, izinkan saya menyampaikan satu atau dua kata terkait mengenai budaya membaca. Dalam beberapa data, pada tahun 2015, Perpustakaan Nasional telah melaksanakan kajian yang dilaksanakan di 12 provinsi dan 28 kabupaten atau kota, mencapai 75% dari kewilayahan bangsa Indonesia, yang menghasilkan bahwasannya minat baca masyarakat menunjukkan 24,1 atau dalam kategori rendah. Kajian ini tidak jauh berbeda dengan data statistik UNESCO pada tahun 2012 yang menyebutkan bahwa minat baca pada Indonesia itu sekitar 0,001%. Artinya dari 1.000 warga Indonesia hanya 1 warga saja yang minat membaca. Selain itu, pengaruh internet juga banyak mempengaruhi minat baca Indonesia. Sebanyak 132,7 juta anggota warga Indonesia pada 2016 tercatat sebagai pengguna internet positif. Menurut data Perpustakaan Nasional, rendahnya minat membaca juga membuat penerbit tak memperoleh memproduksi dan menjual banyak buku. Akhirnya harga buku mahal karena biaya produksi yang tinggi. Belum lagi soal pajak dan biaya lain-lain. Kemudian akses untuk mendapat buku itu juga sulit untuk daerah-daerah terpencil. Benar, bukan? Benar. Di Asia, negara yang disebut dengan macan Asia yakni Jepang, dikatakan bahwasannya merupakan salah satu negara dengan minat baca yang cukup tinggi loh. Takbir. Allah. Padahal Jepang bukan Indonesia. Padahal dulu Jepang itu merupakan negara yang hancur di kala mereka kalah pada Perang Dunia Kedua. Tetapi negara mereka bisa bangkit kembali dari keterpurukannya dengan menggalakkan budaya membaca. Ya. Saat ini minat baca di Jepang bisa mencapai 13 sampai 18%. Mantap. Jadi, budaya membaca merupakan salah satu hal yang amat penting. Hal tersebut juga esensial karena membaca akan membantu perkembangan pola pikir dan serta kepribadian kita. Salah satu sarana yang sangat menunjang tercapainya satu pendidikan juga dipengaruhi budaya membaca. Meskipun membaca bukanlah satu-satunya yang menentukan seseorang tersebut sukses dan tidak, tetapi membaca kita akan selalu mendapat ilmu-ilmu baru dan dapat menambah wawasan kita. Dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui atas segala yang kamu kerjakan. Ayat di atas menunjukkan agar kita selalu bersemangat dalam menuntut ilmu karena Allah SWT sesungguhnya meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Tidak hanya itu, dari dilansir dari detik.com ada 7 manfaat rajin membaca. Tak tajam, yakni mempermudah membaca pikiran dan perasaan orang lain, membuat rileks, menjaga otak tetap tajam, menjaga penyakit Alzheimer, membantu tidur lebih baik, membantu kita menjadi lebih berempati dan meringankan depresi. Oleh karena itu, dimulai dari buku-buku yang bahas topik yang kalian suka, mari buku-buku kita bersama dan bacalah. Saya kira terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.